ini mau jelasin apa itu isi dari rumah bersejarah Inggit Garnasi. Nah, sekarang kita akan ngejelasin apa aja yang ada di rumah ini, termasuk sejarah-sejarahnya. Nah, Inggit Garnasi itu rumahnya dibangun pada tahun 1949. Rumah ini tempat bagi Inggit Garnasi untuk menghabiskan masa tuanya dan wafat pada 1984. Nah, pada tahun 1997, rumah ini diserah terimakan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dijadikan salah satu cagar budaya dan museum di bawah pengelolaan Museum Negeri Sribaduga, Bandung, Jawa Barat. Nah, ini adalah bagian kronik dari kehidupan Inggit Garnasi, seorang wanita Sunda yang mendampingi Soekarno sebagai istri, kawan, sekaligus ibu dalam perjuangan menggapaikan Indonesia merdeka. Nah, ini adalah gambaran dari seorang ibu Inggit Garnasi. Terlahir dari pasangan Arjipan dan Nancy, dia diberi nama Garnasi pada tanggal 17 Februari 1888 di Desa Kamasan, Banjaran, Kabupaten Bandung. Karena kecantikannya, banyak pemuda yang menaruh hati kepadanya. Kata mereka, jika mendapat senyuman dari Garnasi akan seperti mendapatkan uang 1 ringgit. Maka lama-kelamaan kabilah si ringgit pun menjadi penyemat pada diri Garnasi. Agar lebih manis kedengarannya, maka namanya berubah menjadi Inggit Garnasi. Inggit Garnasi duduk di apit Soekarno sebelah kiri menggunakan belangkon, dan suaminya Sanusi sebelah kanan berkumis, sedangkan Utari putri HOS Cokroaminoto yang merupakan istri Soekarno duduk sebelah kanan. Nah, ini ada gambaran seorang Soekarno pada saat muda. Pada tahun 1921, Sunesi dan Inggit mendapat sebuah surat dari Cokroaminoto yang akan menitipkan menantunya Soekarno untuk bersekolah di Teknis High School, sekarang ITB, Bandung. Untuk keperluan itu, Sunesi dan Inggit memberi kamar di depan rumah mereka untuk ditinggali student itu karena tidak menemukan tempat lain yang layak bagi menantunya. Nah, di sini ada foto Soekarno dan Ratna suami. Nah, itu saat berumur 5 tahun. Lalu di sini ada Inggit dan Soekarno berfoto bersama keluarga. Lalu di sini ada foto Soekarno dan Inggit seusai memberikan kursus politik pada masyarakat tahun 1927. Lalu yang sebelah sini duduk dari kiri ke kanan itu Soekarno, Inggit, Dr. Samsi dan istri. Kawan-kawan seperjuangan seperti Asmara Hadi dan Ali Sastroamidjojo berdiri di belakang. Foto ini diambil setelah Soekarno keluar dari penjara Sukamiskin, Bandung. Nah, sekarang kita masuk ke sejarahnya, yaitu selama berada di rumah, Soekarno lebih sering berdiskusi dengan Inggit karena Sanusi lebih sering berada di luar rumah. Dan di sini kita bisa melihat bahwa perjalanan cintanya timbul karena suaminya lebih sering di luar rumah. Nah, di sini selesai masa idah, Soekarno menikahi Inggit. Sempat berpindah-pindah rumah hingga akhirnya menempati sebuah rumah di Jalan Ciatel nomor 8. Selain itu, mereka juga mengangkat anak yang diberi nama Ratna Chuami. Ia adalah anak dari kakak Inggit, Murtasi. Nah, ini adalah gambaran dari sebuah tempat duduk dan penjara yang ditempati oleh Soekarno. Di sini tuh ada Ratna Chuami yang duduk di sebelah kiri dan Inggit dan Ibu Asmi duduk di sebelah kanan Asmara Hadi. Nah, di sini ada Bung Karno tanpa peci di makam Ibu Amsi, ibunda dari Ibu Inggit yang meninggal di ND Flores. Di sini juga ada gedung Immaculata, tempat Kolonel Kelimutu memainkan sandiwara di bawah pimpinan Bung Karno di ND. Di ND, Bung Karno senang-senang di Sungai Nangaba. Dan di sini Bung Karno, Inggit, Ratna Chuami
di tempat pembuangan Bengkulu tahun 1929. Nah, ini adalah gambaran dari foto bersama Bung Karno dan kawan-kawannya sebelum berangkat ke Bengkulu tahun 1938. Ketika mereka sedang berada di Yogyakarta, Soekarno ditangkap dan ditugaskan ke penjara Ranjai, Bandung. Nah, setiap Inggit mengirimkan makanan dan menyelundupkan buku-buku ke dalam penjara. Hasil jerih payahnya itu membuat Soekarno dapat menuliskan pembelaan yang dibacakan di depan hakim di gedung Landrat berjudul Indonesia Menggugat. Pembelaan ini membuat Soekarno divonis hukuman 44 tahun penjara di Sukamiskin, Bandung. Selang 1 tahun, Soekarno dibebaskan. Namun itu pun tak berumur lama. Pidato Soekarno di Tegalaga, Bandung meresahkan pemerintah Belanda dan membuat ia ditangkap kembali, kemudian diasingkan ke ND Flores. Inggit, Ratna, Juami, dan Ibu Asmi menyertai Soekarno ke tanah interniran selama di pembuangan. Soekarno dibantu oleh keluarganya membuat pengajian setiap Selasa malam dari kelompok sandiwara yang disebut Tonel Kelimutu. Nah, ini foto peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, Inggit mendengar kabar bahwa mantan suaminya, Soekarno, telah berhasil membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi, pada saat terjadi peristiwa Bandung Lautan Api pada tahun 1945, Inggit terpaksa mengungsi ke Garut. Dalam hal ini, Inggit berjuang bersama rakyat dengan membawa prinsip non-kooperatif, tidak menyerah dan tidak bekerja sama dengan Belanda. Selain itu, Inggit juga sempat mengungsi ke beberapa tempat sebelum akhirnya kembali ke Bandung pada tahun 1949. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan bagian sini. Nah, yang pertama itu ada foto Inggit Ganassi di masa tuanya. Lalu yang di sini ada Inggit Ganassi mendapat kunjungan terakhir dari mantan suaminya, yaitu Soekarno pada tahun 1960. Lalu di sini ada Inggit Ganassi mendapat kunjungan dari Chio Witai yang lebih dikenal dengan Haji Masagung. Lalu berikutnya di sini ada pada masa tuanya Inggit sering dikunjungi oleh orang-orang yang meminta nasihat ataupun berobat padanya. Nah, pada tahun 1950, Bung Hatta dan kawan-kawan Soekarno memprakarsai pembangunan sebuah rumah untuk Inggit Ganassi. Nah, di rumah inilah akhirnya Inggit Ganassi menghabiskan sisa umurnya sambil berjualan jamu, bedah, utang, dan juga tembakau. Inggit juga sering kedatangan tamu yang hendak meminta nasihat, membeli jamu atau bedah, atau yang ingin meminta pertolongan berobat kepadanya. Inggit sering kedatangan istri-istri Soekarno yang soan dan meminta nasihat mengenai kehidupan bersama Soekarno. Nah, oke guys, di sini aku tuh menjelaskan tentang Inggit Ganassi berfoto sama dokter pribadinya. Terus di sini juga ada foto bersama Ali Sadikin dan istrinya. Inggit dapat dipertemukan dengan Fatmawati pada tahun 1980. Terus di sini juga ada foto di mana Inggit Ganassi sudah dimakamkan. Inggit Ganassi dimakamkan di pemakaman Polri Caringin, diantarkan oleh sanak saudara dan orang-orang yang bersimpati kepadanya. Terlihat pada foto Ratna Sari Dewi berdoa di depan pusara Inggit Ganassi. Nah, Inggit juga menerima pertemuan terakhir dari mantan suaminya, Soekarno, pada tahun 1960-an. Inggit hanya menyampaikan, "Kus baju teh menisai, Kus, iya baju teh rakyat ulah mopohokeun saha anu merina." Tahun 1970, Inggit harus merelakan mantan suaminya itu pergi mendahului dirinya. Dalam tangis Inggit hanya bisa berkata, "Kusni engkau teh miheulaan ku Inggit didoakeun." Atas pralaksana Ali Sadikin dan istri Inggit Ganassi juga sempat bertemu dengan Fatma pada tahun 1980 dan keduanya telah sama-sama saling memaafkan. Inggit Ganassi berpulang pada 13 April 1984.
di umur 96 tahun. Beliau dimakamkan di pemakaman umum Polri Caringin, Kabupaten Bandung. Nah, sekarang aku akan menjelaskan pekerjaan Ibu Inggit. Inggit membuat bedak dan jamu menggunakan campuran beras serta ramuan lainnya dengan cara digiling dengan batu pipisan di sini. Nah, ini alat yang digunakan untuk membuat bedak dan jamu. Nah, bedak dan jamu yang ia namakan kansai dan ningrum ini dijual dengan cara dititipkan pada warung-warung atau para pengecer. Ini adalah foto di mana alat yang digunakan oleh Inggit Ganassi untuk membuat bedak dan jamu. Ini dibuat dari batu pipisan. Batu pipisan itu apa sih? Nah, batu pipisan ini adalah saksi bisu perjuangan Inggit Ganassi untuk mencari penghasilan selama hidupnya. Padahal saat itu dia masih bersama dengan Haji Sunesi yang padahal mereka sudah bersama sekian lama, tapi Inggit Ganassi masih tetap mencari penghasilan untuk dirinya dan keluarganya dengan cara dia menjadi tulang punggung keluarganya. Nah, di sini juga Inggit membuat jamu bedak, menjahit tutang dan berjualan tembakau untuk mendapatkan penghasilan sendiri tanpa bergantung pada suaminya. Nah, di sini juga masa di mana Inggit sudah nikah dengan Soekarno. Soekarno yang pada saat menikahi Inggit masih berstatus mahasiswa, tentu tidak memiliki penghasilan, apalagi ditambah dengan kesibukannya yang sangat banyak itu. Maka Inggitlah yang menjadi tulang punggung keluarga untuk membiayai kehidupan dan penggerakan yang akan mereka lakukan. Beban itu makin bertambah pada saat suaminya itu ditangkap dan dipenjara, baik di Bacai maupun di Sukamiskin. Selain itu, mencari uang demi penghidupan keluarga, ia juga harus pandai-pandai membesarkan hati suaminya agar tidak patah semangat saat di penjara, ditambah pula beban yang ditanggung pada saat pengasingan, baik di ND maupun di Bengkulu. Jalan yang ditempuh Inggit Ganassi adalah jalan yang bertabur bunga, seperti yang dikatakan oleh Ramadan KH. Pengorbanan itulah yang ditempuh Inggit atas nama cinta kepada rakyatnya. Foto lengkap dari Ibu Inggit. Lalu di sini ada Ibu Inggit yang diperiksa oleh Dr. Eko Antono. Nah, di sini juga ada foto Ibu Inggit terbaring sakit pada usia 95 tahun. Nah, di sini ada sejarah lain, yaitu ayah angkat Soekarno yang bernama RM Sumosewojo adalah seorang yang mengajari Inggit ilmu obat-obatan, doa-doa dan hajah. Beliau juga yang menjadi wali saat menikahkan Soekarno dan Inggit di Bandung, karena ayah Soekarno tak bisa menghadiri pernikahan mereka. Selain jamu, bedak, dan hutang, Inggit juga berjualan tembakau yang ia racik sendiri. Tembakau buatannya ini ia beri nama Ratna Coami yang diambil dari nama anak angkatnya. Nah, di sini ada foto bersejarah, yaitu foto Ibu Inggit Ganassi dan Irian Soekarno pada tahun 1938. Oke, di sini ada foto Ibu Inggit Ganassi yang masa tuanya terbaring sakit pada umur 95 tahun. Nah, di sini ada Tito Asmarahadi, Taufan Sukroputro dan istrinya Levana dan Ibu Ratna Juami dan ada kerabat dekat keluarganya. Nah, di sini juga ada pertemuan terakhir Ibu Inggit Ganassi dengan Ibu Fatmawati bersama kedua anaknya, yaitu Megawati Soekarno Putri dan Guntur Soekarno Putro tahun 1980. Nah, di sini ada foto Ibu Inggit Ganassi bersama Winoto dan Asmoro yang kedua dari kiri dan kerabat aktivis Partai Partindo. Nah, di sini juga ada dari kiri itu ada Ali Sadikin, Ratna Juami, Ibu Inggit Ganassi dan Fatmawati. Ada juga Nani Sadikin dan Kartika yang itu yang belakang. Di sini ada piagam yang nah, jadi yang pertama itu ada piagam tanda kehormatan. Pada tahun 1961, Inggit Ganassi mendapat penghargaan Satya Lancana Perintis Pengerangan Kemerdekaan. Penghargaan ini diberikan atas jasanya dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan. Lalu piagam yang kedua, tanda kehormatan juga,
Pada tahun 1997, Inggit Ganassi dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Utama dari Presiden Soeharto. Ratna Juami mewakili ibu angkatnya untuk menerima penghargaan tersebut.